Di week 9 sesi 2, kita masih membahas mengenai medan magnet stabil ya. Ada dua capaian belajar. Yang pertama, menghitung medan magnet pada selenoida dan toroida. Kemudian yang kedua, membuat diagram dan menjelaskan secara kualitatif medan magnet pada selenoida. Oke, mari kita mulai pembahasan kita. Materi ini saya ambil ya diadopsi dari John Buck and William Hyatt Engineering Electromagnetics edisi ke-8. Oke, jadi teman-teman, ini adalah gambar dari suatu selenoida. Selenoida itu sederhananya adalah merupakan suatu lilitan kawat ya yang memiliki jari-jarinya sama. Ini kalian bayangkan ada kawat dililit seperti ini ya. Jadi sebenarnya selenoida itu adalah suatu induktor. Oke. Nah, di sini pada pembahasan sebelumnya ya, itu kita membahas mengenai adanya suatu single loop ya, atau loop tunggal. Jadi kalau misalkan kita punya loop tunggal seperti ini, kemudian ada arus yang mengalir di sini. Nah, kita ingin tahu medan magnet di sini berapa, ya, H-nya di sini. H-nya itu didapat dengan menggunakan ini, teman-teman ya. Ini ada di slide yang sebelumnya atau di video sebelumnya. Jadi tidak saya turunkan lagi di sini. Nah, kemudian ini kan satu loop ya, satu kawat. Nah, sekarang kalau misalkan loop ini banyak, jadi berulang dan menjadi yang namanya solenoida. Nah, solenoida kita ini memiliki panjang, kita sebut namanya D ya. Dan dia ini berada di sumbu Z dengan batas bawahnya adalah min D per 2, batas atasnya adalah D per 2 ya. Ini positif di sini. Oke, kemudian kalau misalkan saya ambil suatu sampel di sini ya, sampel di sini. Ini kan berarti kalau misalkan arus yang mengalir adalah I ya, I pada masing-masing kawat, berarti kan kalau diputer-puter seperti ini maka akan banyak arus ya. Nah, kalau misalkan jumlah lilitannya itu adalah N di sini ya, N. Saya tulis dulu jumlah lilitan. Nah, maka elemen arus ya, DI itu sama dengan berapa jumlah lilitan ya dibagi dengan jaraknya ini. Nah, jumlah lilitan dibagi dengan D, jarak atau panjang dari solenoida dikalikan dengan arusnya ya. Ini kan kerapatan ya, kerapatan lilitan. Saya tulis dulu ya, kerapatan lilitan. Nah, dikalikan dengan arus I dikalikan dengan berapa lebarnya ini. Nah, lebarnya ini adalah si DZ. Nah, jadi kita mengetahui berapa elemen besar dari elemen arus DI yang mengalir di sepanjang DZ. Nilainya adalah DI sama dengan N per D I kali dengan DZ. Nah, itu yang ini ya teman-teman ya. Nah, sehingga ini kan medan magnet dari satu loop ya. Nah, sementara loop kita ini tersusun dari selenoida kita ini tersusun dari banyak loop. Nah, oleh karena itu ini menjadi begini. Kita bisa tulis ya di sini ya. Maka ini DH itu bisa ditulis menjadi sama dengan DI ya kali dengan VA kuadrat AZ topi ya per 2V A kuadrat plus Z0 kuadrat pangkat 3 per 2. Nah, ini DI-nya kita ganti. Yang ini ya, kita ganti sehingga di sini kita tulis menjadi N per D ya. N per D I kali DZ. Kemudian V A kuadratnya kita tulis semua lengkap di sini ya. Jadi kita hanya mengganti bagian DI-nya. Kemudian Z itu sendiri kita ukur dari pusat ya, pusat dari coil atau lilitan kawat ini, kemudian bergerak ke sana. Jadi selenoida kita ini dia berada pada posisi Z. Nah, kemudian di sini kan H ya, DH. DH ini artinya elemen dari intensitas medan magnet. Nah, sehingga kalau kita mau cari H-nya, ya, maka kita cukup integrasi si DH. Jadi ini kita akan integrasi ya, ini juga kita akan integrasi. Maka didapatlah seperti ini. Ya, jadi total medan magnet pada Z sama dengan 0, berarti di tengah-tengah sini. Yang merupakan jumlah dari
kontribusi masing-masing DH di sini ya. Sehingga di sini H-nya sama dengan integral DH. Nah, kita integrasikan yang tadi ya, ini yang bagian di sebelumnya, di slide sebelumnya. Nah, batas integralnya itu, karena di sini kita mengintegrasinya adalah komponen DZ, maka batasnya adalah batas Z. Nah, di sini coil kita itu ya batasnya dari min D/2 ya sampai dengan D/2. Oke. Nah, kemudian kita periksa lagi pada saat kita melakukan integrasi, adakah variabel-variabel pada di sini ya, pada persamaan ini yang nilainya konstan. Oke, mari kita periksa satu-satu. N ini adalah lilitan kawat ya, atau lilitan pada loop ini. Nah, selama kita melakukan integrasi, nilai dari N ini konstan ya, berarti dia bisa keluar dari integrasi. D itu adalah panjang ini ya, panjang selenoida, ini juga bisa keluar dari integrasi. Kemudian arusnya konstan juga ya, keluar dari integrasi. Nah, kemudian ini ada V ya, V, ini ada V, kita bisa cancel ya, saling menghilangkan. 2 juga bisa kita keluarkan ya. Maka ini adalah, A kuadrat. A itu adalah jari-jari ya di sini teman-teman. Ini jari-jari. Berarti selama melakukan integrasi dari sini ke sini, jari-jarinya juga tetap konstan. Makanya A kuadrat juga keluar ya. Maka kita dapat yang ini. Ini kita keluarkan. Nah, kemudian AZ. Ya, AZ topi ya di sini sebenarnya ya. Ini karena dia bold. AZ ini ya, AZ topi ini merupakan vektor satuan dari H ya, atau vektor satuan dari arah intensitas medan magnet. Nah, cara mengetahuinya bagaimana? Cara mengetahuinya adalah dengan menggunakan aturan tangan kanan. Jadi silakan teman-teman tangan kanannya disiapkan, dibuka tangan kanannya. Kemudian arahkan jari telunjuk sampai kelingking ya, itu memutar sesuai dengan arah arus. Jadi jari kalian tuh yang telunjuk begini ya. Begini. Gitu. Nah, kemudian ini jempolnya kan akan ke sana. Ya, ini jempolnya. Nah, ini adalah arah dari si medan H-nya ya. Berarti arahnya adalah searah dengan sumbu Z, maka vektor satuannya adalah AZ topi ya. Makanya dia seperti ini. Dan pada coil ini ketika kita mengintegrasi dari min D/2 sampai D/2 itu arahnya selalu konstan sama, makanya ini juga keluar ya. Jadi di sini kita menyisakan integral ya minus D/2 sampai D/2 dari dz per A kuadrat plus Z kuadrat pangkat 3/2. Nah, teman-teman, untuk menyelesaikan integral yang bagian ini, silakan merefer ya pada video sebelumnya. Ini mirip ya integralnya. Nanti silakan dikerjakan. Ya, hasilnya akan seperti ini. Ya, ini hasilnya. Nah, kemudian ketika disederhanakan lagi, kita dapatnya seperti ini ya, yaitu N, I, AZ, topi, ya di sini ya, vektor satuan, per 2 akar A kuadrat plus D/2 kuadrat. Oke, ini adalah medan, intensitas medan magnetnya. Nah, kemudian, ini bentuk yang sama ya, ini adalah intensitas medan magnet, ya, untuk di titik Z, ya, di titik sini ya, sepanjang sumbu Z-nya. Oke. Nah, sekarang kalau kita ambil kasus, ya ini kasus di mana selenoidanya sangat panjang sekali, ya, sangat panjang sehingga nilai dari D, ya, D itu tadi adalah panjang selenoida. Nah, nilai D-nya ini jauh lebih besar daripada A. Nah, apa konsekuensinya? Kita masukkan ke sini, teman-teman. Oke ya, jadi kita coba ya, H sama dengan N, I, A, Z per 2 akar ya. Jadi kalau misalkan D-nya jauh lebih besar daripada A, maka A-nya kan akan bernilai kecil sekali ya, sehingga bisa diabaikan. Nah, di sini kita lihat, berarti saya punya, jadi ini saya bisa anggap dia sebagai 0 ya, karena A-nya kecil sekali, kemudian dikuadratkan makin kecil ya. Jadi 0 plus D kuadrat per 4 gitu ya. Nah, ini kalau misalkan akarnya kita kerjakan ya, berarti H sama dengan N, I, AZ ya, ini AZ topi per
2. Ini kan D kuadrat diakarin, jawabannya adalah D. 4 diakarkan dapatnya adalah 2 ya. Berarti jawabannya adalah NI AZ topi per D. Gitu ya. Maka ini dapatnya hasilnya seperti ini. Ini untuk kasus ya. Tadi saya ulangi untuk kasus di mana D jauh lebih besar daripada A. Oke, sekarang kita coba interpretasi yang lain. Jadi di sini solenoidanya itu kan yang sebelumnya tersusun dari banyak lilitan kawat, ya. Kemudian masing-masing kawat itu memiliki lebar namanya dz. Nah, sekarang kita akan memodelkan konfigurasi arusnya sebagai suatu arus permukaan yang continuous ya di sini ya. Jadi kalian bayangkan ini arusnya itu mengalir di permukaan ini ya, permukaan yang warna merah ini, hanya di permukaannya aja. Kemudian kerapatan arus tersebut dinyatakan sebagai K ya. K itu sama dengan KA, ini adalah nilai dari kerapatan arusnya dikalikan dengan A psi topi ya. Ini arahnya memutar berarti psi topi. Nah, di sini kerapatan arus ya, ini adalah sama dengan ini tadi, KA dikalikan A psi topi, ini sama dengan kerapatan arus pada solenoida ya. Jadi kita bagi lilitan kawat dibagi dengan lebarnya dikalikan dengan I. Jadi antara ruas kiri sama ruas kanan itu nilainya sama. Nah, kemudian pada persamaan sebelumnya ya, ini di sini kita punya NI ya, teman-teman. NI di sini, NI-nya kita ganti ya. NI kita menjadi KA dikalikan dengan D. Ya, di sini ya. KA, ini kan kalau ditulis KA kalikan dengan D, A psi topi itu sama dengan N kali I. Ya. Jadi NI-nya kita ganti menjadi seperti ini. Nah, sehingga kita dapat seperti ini. Kemudian untuk kasus D jauh lebih besar daripada A, sama kayak tadi ya. Berarti kan ini di bawahnya menjadi D aja ya. Ini sama dengan kasus untuk D lebih besar pada A ya. Ini berarti kan KA kalikan dengan D AZ topi ya. Ini per D. Maka ini D-nya bisa coret ya. Berarti sama dengan KA Z. Jadi di sini yang bisa kita simpulkan ya, bahwa pada dekat dengan sumbu ya, sumbu Z ini, medan magnet pada suatu arus silinder ya, di mana arus silindernya itu bersirkulasi atau memutar pada sumbu Z ya, yang nilai panjang ini ya, panjang dari apa namanya solenoidnya ini atau surface current-nya ini jauh lebih besar daripada radiusnya. Maka itu sebenarnya mirip hanya dengan seperti suatu kerapatan arus permukaan. Ya, itu kesimpulannya. Oke, kemudian di sini kita coba analisa pada solenoid juga ya. Nah, kalau misalkan kita ingin menerapkan hukum Ampere di sini ya, hukum Ampere pada solenoida. Jadi teman-teman di sini ceritanya ini adalah lilitan kawat ya, lilitan kawat bentuknya seperti begini. Begini ya bentuknya. Nah, ini berarti kan arusnya di sini adalah masuk, yang ini adalah keluar. Makanya kalau dipotong, gambar dua dimensinya akan seperti ini. Nah, di sini kita melihat bahwa ternyata ya, berdasarkan perhitungan sebelumnya, medan magnet di pusatnya, HZ itu sama dengan NI per D. Nah, kalau misalkan kita terapkan hukum Ampere, berarti di sini terlebih dahulu kita membuat lintasan Ampere. Nah, ini adalah lintasan Amperenya warna hijau ya, bentuknya kotak. Disesuaikan dengan dimensi dari arus yang ingin kita lingkupi ya, untuk memudahkan. Nah, kemudian di sini kan ya, ini hukum Ampere ya, integral H.dl ya, pada lintasan tertutup. Ini kan sama dengan kita mengintegrasi masing-masing bagian ya. Jadi kita integrasi dari A ke B ya, HZ dikalikan dengan DZ ya di sini ya, DZ. Nah, ini kan arah Z ya ke sana. Kemudian yang ke sini itu kan arah rho ya, arah rho. Jadi kita integrasi dari A ke B ya, untuk HZ dikalikan dengan DZ. Kemudian kita integrasikan lagi dari B
integrasi dari B ke C ya. B ke C, H row dikalikan dengan D row ya. Ini komponen row-nya. Plus C ke D ya di sini ya. HZ yang ada di luar ini ya. Ini kan solenoid kita nih ya. Solenoid kita kan bentuknya seperti ini. Nah, yang di sini itu adalah bagian dalam, yang di sini adalah bagian luar ya. Maka di sini sebagai HZ out. Kemudian kita sudah sampai dari C ke D, sekarang D ke A ya. Haro dot doro. Nah, ini sama dengan arus yang dilingkupi. Nah, arus lingkupi itu adalah yang ini, teman-teman. Ini adalah arus yang dilingkupi oleh lintasan ampere. Nah, besarnya arus yang dilingkupi ini adalah tadi ya, N per D. Ini adalah kerapatan arusnya. Ya, dengan N adalah lilitan kawat dan D adalah panjangnya, dikalikan dengan I, ya, dikalikan dengan berapa lebarnya. Lebarnya adalah AZ, delta Z. Oke, kemudian untuk bagian integral dari B ke C dan D ke A, ya, kita lihat di sini B ke C itu yang ini. Kemudian D ke A itu yang ini. Nah, ini bisa saling menghilangkan ya. Kenapa? Karena mereka tuh besarnya sama ya, besarnya adalah haro doro ya. Jadi besarnya sama ya, panjangnya sama juga tapi arahnya berlawanan. Jadi jumlahnya sama dengan 0 sehingga di sini hanya menyisakan yang bagian ini ya, HZ DZ dikalikan dengan HZ out DZ ya. Untuk A ke B dari sini ke sini sampai kemudian yang C ke D. Oke. Nah, Nah, ini bagian integral dari C ke D ya, itu nilainya sama dengan 0. Kenapa? Karena pada suatu solenoida ideal medan magnet di luar itu sama dengan 0 ya, maka tinggal seperti ini aja hasilnya. Tinggal yang ini aja ya, ini sama dengan 0. Nah, sekarang kalau misalkan tadi kan ini medan magnet di tengah ya. Kalau kita geser juga medan magnet, kita ingin tahu medan magnet di sini berapa ya? Ternyata yang bagian luar itu tetap 0 ya. Nah, kemudian nilai integrasi dari A ke B ya, itu tetap nilainya sama, NI per D ya, sama seperti yang sebelumnya. Jadi ini yang sebelumnya ya. Hasilnya tetap sama. Nah, ini menunjukkan ya bahwa medan magnet dalam suatu solenoida yang panjang, kemudian dia sangat rapat, itu nilainya mendekati konstan ya, sepanjang dan di dalam semua koil ini, yaitu nilainya adalah ini, HZ sama dengan NI per D. Nah, sekarang kita masuk untuk ke benda yang satu lagi yang kita sebut sebagai toroida ya. Jadi toroida itu solenoida yang diputar ya. Jadi dia kayak misalkan teman-teman punya donat ya, kemudian donatnya itu dililiti kawat. Jadi bentuknya seperti ini ya, toroida ini namanya. Oke. Nah, sekarang ini adalah gambar toroida diletakkan pada bidang XY ya, tapi dia menghadap ke arah sumbu Z ya. Ini adalah sumbu Z-nya, ini titik pusatnya. Kemudian ini kalau kita potong ya, bagian sini kita potong ya, maka kita akan mendapatkan bentuk seperti ini, teman-teman. Ini kita potong, ini kita potong dari sini ya. Ini kita potong, kalau kita punya pisau, ini kita potong ke sini ya. Maka kita akan dapatkan gambar dua dimensi yang seperti ini. Nah, simbol X itu menyatakan arusnya itu masuk ya. Simbol dot itu arusnya keluar. Jadi ini sebenarnya bentuknya seperti ini, teman-teman ya. Gini lah kira-kira. Ini nyambung ya. Ini kawatnya nih. Ya, jadi dia muter gitu ya. Melilit, muter lagi gitu ya. Kira-kira bentuknya seperti itu. Nah, kita akan menghitung berapakah medan magnet di dalam toroida ini. Ya. Di sini diketahui bahwa jari-jari ini ya, kalau misalnya titik tengahnya ini namanya rho 0. Nah, kemudian dari titik sini ya, itu titik ini itu namanya rho 0 min A. Kemudian kalau sampai full itu adalah rho 0 plus A ya. Jadi lebarnya ini adalah A sebenarnya ya, teman-teman ya. Ini lebarnya A. Oke.
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah berapa sih medan magnet atau intensitas medan magnet ya di dalam toroida ini. Nah, kita lihat di sini ya, kita gunakan hukum Ampere. Ya, hukum Ampere dapat diaplikasikan untuk pada toroida ya untuk menghitung magnetic field-nya di sini ya, medan magnet H-nya. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini kalau misalkan pertama saya tuliskan dulu yang namanya H ya. Nah, di sini silakan teman-teman pakai ambil tangan kanannya ya, tangan kanan, kemudian keempat jari itu arahkan masuk ke sini ya, melingkari ini ya. Jadi jarinya seperti ini melingkar begini ya. Maka jempolnya akan ke sini. Nah, arah jempol itu menyatakan arah dari H-nya ya, atau intensitas medan magnetnya. Nah, kita buat lintasan ampere. Ini adalah yang putus-putus adalah lintasan ampere di sini ya. Oke. Nah, kemudian kita lakukan integrasi, integral tertutup ya, integral tertutup H dl sama dengan. Nah, ini kan kita cukup mengintegrasi dl ya. dl itu adalah elemen potongan di sini ya. Elemen keliling lingkaran. Jadi kalau diintegrasi semua adalah keliling lingkaran. Jawabannya adalah 2V. Jari-jarinya adalah rho tadi ya, 2V rho. Nah, kita kalikan dengan H-nya ya. Dan H-nya ini kalau kita pakai sistem koordinat silinder itu dia bentuknya adalah H psi ya. Jadi makanya kita dapat seperti gini. Sama dengan arus yang dilingkupi. Nah, arus yang dilingkupi kan berarti arus yang dalam ini aja ya. Arus yang ini. I enclose adalah berapa jumlah lilitan dikalikan dengan arusnya. Jadi N kali I. Nah, maka di sini kita bisa dapatkan H psi-nya adalah Ni per 2V kali rho. Ini untuk rho berada di antara yang batas yang di sini ya. Ini adalah rho min A. Kemudian batas yang ini adalah rho plus A. Nah, di sini. Nah, kemudian bagaimana sih model arus permukaan pada toroida? Jadi, kalau misalnya kita melihat toroida ini sebagai suatu arus permukaan, maka ini ya integral HDL ya, tetap aja kita tulis 2V rho H psi yang tadi ya sama dengan arus yang dilingkupi. Nah, di sini kita harus melihat bahwa berapa sih arus permukaan yang ada di permukaan ini ya, permukaan toroida ini berapa? Nah, di sini kita lihat bahwa misalnya kita anggap suatu permukaan ya, kemudian dia bentuknya adalah donat ya. Jadi ini adalah kulit donat. Kemudian kerapatan arus pada radius rho 0 min A dinyatakan yang memotong sumbu XY ya, dan berarah Z ya, berarti di sini ya teman-teman ya, pas di sini itu diberikan nilainya adalah KA ya di sini ya. Maka nilai arusnya itu adalah 2V rho 0 min A kalikan dengan KA. Oleh karena itu H psi-nya itu bisa ditulis seperti ini ya, rho 0 min A per rho kalikan dengan KA. Ini adalah intensitas medan magnet di dalam toroida. Nah, sedangkan medan di luar toroida itu nilainya sama dengan 0. Ini sama dengan yang ada pada solenoida. Oke, sekian topik tentang solenoid dan toroida. Silakan teman-teman mencari soal-soal ya untuk dibahas.